Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Koko Bujang. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah orang dengan skizofrenia yang tinggal bersama caregiver. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Oke tuh Sobat Bujang, sebaik lagi sama kita nih. Sekarang kita ke bab 3 nih, bab terakhirnya nih. Bagaimana seharusnya sikap Odes ketika tinggal bersama caregiver? Sikap positif lo ya, yang harus lo tunjukkan kepada caregiver tuh apa? Coba deh Bujang Meho. Kalau aku sih apa ya? Tetap stabil gitu. Keluarga udah pasti seneng tuh. Kalau aku ngamuk-ngamuk gitu kan, kesian nyokap gitu kan. Ya stabil. Terus satu lagi yang mereka seneng apa? Berobat gratis pakai BPJS. Mereka ngeluar duit itu kan mereka udah seneng banget tuh. Udah men-save money ya. Save money banget itu. Berobat aku kan bisa 400-500 kan sebulan kan. Kalau mereka beliin, ya sedih. Aku juga jadi beban gitu. Tapi kan berobat gratis. Mereka nggak pusing gitu. Yang penting saya minum obat tenang, anteng, udah mereka seneng gitu. Aku seneng juga. Membantu mereka. Membantu mereka gitu. Dia dari situ aja gitu. Oke deh, dari Bujang Meong muda, dari Bujang Akik gimana? Hampir sama sih kayak Bujang Mehong sih. Yang penting kan stabil dulu gitu. Ya kalem sih, jangan banyak tingkah gitu. Terhadap caregiver gitu. Takut caregivernya nanti Bete. pusing, bete gitu. Ya kalem-kalem aja sih gitu, jangan banyak tingkah, minum obat yang rutin. Kalau stabil kan caregiver kan juga seneng gitu. Terbantu ya. Terbantu. Kadang gue juga punya masalah kecemasan, gue kagak cerita ke orang tua gitu, takut orang tua gue pusing gitu, jadi gue telan sendiri sih kadang sih gitu. Kadang gue curhat sama, ada sih salah satu pacar gue, banyak berarti. Enggak, pacar gue gitu, jadi gue curhatnya sama dia aja gitu kalau gue mengalami gangguan kecemasan gitu, enggak sama orang tua. Takutnya nggak ketemu jalannya gitu. Jawabannya kagak ketemu. Kalau orang tua kan kayaknya pengennya kita seperti ini gitu ya. Kalau mau pacar kan kita lebih bisa ngomong jujur ya. Iya gitu. Jadi itu yang membuat lu apa tuh yang seharusnya sikap lu ya ketika tinggal. Iya, caregiver. Nah sekarang yang santai gimana? Bagaimana seharusnya sikap orang dengan skizofrenia ketika tinggal bersama caregiver? Sikap orang dengan skizofrenia ketika tinggal bersama caregiver, orang dengan skizofrenia harus mengikuti peraturan yang ada di keluarga atau tinggal bersama caregiver. Salah satunya ya membantu-bantu lah, misalnya baju banyak yang kotor cuci, piring banyak yang kotor dicuciin, terus minum obat teratur biar stabil, jangan punya pikiran-pikiran negatif, positive thinking aja gitu. Terus sama yang dibilang Bujang Mehong, kalau kita mengeluh, ngapain banyak mengeluh, udah jalanin aja gitu. Mungkin ini sakit dari Tuhan atau Allah gitu ya kan, yang ngasih penyakit pasti ada obatnya gitu. Yang penting kita berusaha untuk minum obat teratur, terus beraktivitas lah biar nggak ada keluhan-keluhan, punya kegiatan gitu, daripada diem melamun gitu. Malah yang muncul bisikan-bisikan, terus sama kita males-malesan gitu. Oke,
Jadi di situ lu berupaya untuk membantu keluarga juga ya, Iya. dengan apa yang lu bisa ya. Iya. Oke, kita balik lagi nih ke Bujang Bule nih. Bagaimana sebenarnya sikap Odes ketika tinggal bersama caregiver? Sikap lo yang baik kepada caregiver lo gimana nih? Oke, tadi gue setuju banget tuh kata Bujang Santuy. Nah, kalau dari gua sih, ya memang stabil dulu. Yang kedua, lakuin apa yang kita bisa, yang kita mampu, terus lakukan. Jadi kayak gini, kalau misalkan pagi, ya kita jangan cuma bangun doang gitu, terus habis itu tidur lagi, jangan. Baiknya bangun, bisa baca buku, terus ya berkegiatan yang produktif lah gitu, mungkin bisa menggambar, melukis, terus olahraga gitu. Dan juga sikap kita kita harus bisa move on Dari masa lalu ya. dari masalah. Artinya apa? Jangan nanya tadi kayak dibujang-bujang tadi, ya maaf ya, maksud gua sebagai pajangan gua juga buat diri gua, maksudnya kalau udah ditanyakan sebelumnya, ya udah jangan ditanyain lagi gitu. Jadi harus ada poin hikmahnya gitu, harus ada yang bisa diambil. Masa metik buah satu, mau ini satu lagi, kita butuhnya pedang satu itu doang gitu. Maksud gua sih begitu ya, dari gua sih gitu. Oke, dari Bujang Bule udah. Jadi yang penting lu membantu keluarga atau apa meringankan bebannya ya, Bujang Bule. Ya meringani beban mereka juga. Gua bisa misalkan dan tetap stabil. hari kerja nggak dapet, nyari kerja lagi, atau enggak coba berusaha ya seperti itu. Oke, Bujang apa gimana nih Ya gua sikap lu dengan caregiver gua saat bersama caregiver? coba berusaha untuk dengerin mungkin kalau gue bilang itu perintah gitu ya, kayak gue harus menghemat gitu, terus gue harus mandiri, gue harus lebih bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Gue satu-satu gitu, gue berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan gue, kayak misalkan keuangan gitu ya. Gue mulai dari bulan Januari kemarin, gue udah mulai menyusun gitu, menata agar keuangan gue nggak ngutang-ngutang lagi sama nyokap gue gitu. Gue bisa dengan gaji gue, dengan itu gue untuk bertahan hidup tanpa harus ngutang gitu. Itu aja sih langkah pertama yang gue jalanin. Terus langkah ntar untuk lebih bertanggung jawab, lebih mandiri lagi, gue masih bertahap itu masih. Jadi lu ke arah ekonomi dulu ya. Ekonomi dulu gue berusaha untuk memperbaiki itu. Oke. Jadi nyokap lu berupaya untuk gak membebani nyokap Iya. ekonominya ya. Oke, itu dari Bujang Kupal. Sekarang dari gua nih, bagaimana seharusnya sikap Odes ketika tinggal bersama caregivernya? Kalau menurut gua sih, ya kalau lu nggak bisa membantu ekonomi, ya lu bantu apa yang bisa lu lakuin di rumah, yang misalnya nyapu, nyuci, ngepel. Kalau gue sih udah jarang sih nyuci, gue akuin. Paling nyapu, ngepel doang sih, sama beres-beres rumah, nyapu gitu doang. Kalau ngepel, kalau nyuci, gue juga bingung nih kenapa gue jadi malas nyuci nih gitu kan. Kayak gua. Jadi jarang. Udah banyak kerjaan kali. Jadi nyokap juga yang nyuci, tapi ya gue nanti berusaha deh untuk merubah itu supaya gue bisa nggak diomelin mulu gitu, cuma bisa kerjaannya ngerokok, makan, tidur. Tapi gue berusaha nanti untuk ya seenggaknya membantu kegiatan di rumah lah. Dan satu lagi kan gue berusaha mengurangi mengeluh kepada keluarga. Malah sebenarnya keluarga juga bete kali ngeliat gue sebenarnya ya. Minum obat mulu, Lu tiap bulan konsul, sampai kapan nih dia minum obat, kan kadang-kadang keluarga begitu ya. Iya. Dan gue nggak nyangka sekarang gue udah hampir 12 tahun gue. Sama aku Iya, di 15 2008. tahun. Iya. 25 beda 3 tahun kita ya. Iya. Umur kita beda sebulan. Udah sebulan, bulan jauh. Ya gitu dari Bulannya bulan mana nih? Nah, coba ini ya. Jupiter. bulan itu Plato. Jupiter Planet. sampai sekarang gitu. Kadang-kadang ya gitu sih keluarga.
Ya gue berusaha untuk mengurangi beban keluarga sekarang, berusaha untuk mengurangi ngeluh, dan sekarang gue juga harus ekonomi juga mempengaruhi nih. Gue jangan merokok mulu deh, kalau bisa sih gue berkurangin rokok deh. Itu kadang-kadang bikin orang tua gue bete gitu, walaupun gue ngerokoknya di luar gitu. Cuma putus nyambung kayak lu pada di sini, orang tua malah bete gitu. Iya. Belum kering di mulut udah bisep lagi gitu katanya. Itu sih paling sekarang gue berusaha untuk ngurangin ngerokok, ngurangin kopi gue udah bisa sekarang, paling sekarang 3 Iya, kali ngurangin keluar duitnya. ngurangin kopinya. Kopinya tetap gitu yang berkurang. Paling gitu. Yang beli Yang bujang ada deh. kopal. Bukan lah, bujang mehong. Paling gitu, ngurangin dan bantu keluarga aja lah gitu. Dan kadang-kadang jadi pendengar yang baik, jangan ngeluh lagi gitu sih. Kalau gue sih begitu. Tips-tips bagi ODS sih menurut gua untuk topik ini, saya tadi juga bisa mengapresiasi artinya apa. Kayak gua pokoknya kalau nggak mau jangan minta ini jangan minta itu, pokoknya jangan harus hemat tuh. Misalnya lo ODS kalau mau beli ini beli itu ya lo harus apa, harus pokoknya harus bekerja gitu, dari pekerjaan gitu menurut gua. Jadi mau pressure itu menurut gua bisa menemukan apa yang bisa lo lakukan gitu. Mungkin kalau menurut lo dari segi ekonomi, kalau misalnya lo pengen beli suatu barang ya lo nabung dulu lah seenggaknya. Ya bekerja, kalau nggak bekerja, cari pekerjaan lagi, cari dapat pekerjaan barang lagi itu maksud gua gitu. Iya nih kakak gue juga nih, duit mulu. Yang itu ya katanya gitu. Nih jangan dikerjain duit mulu. Ya kalau nggak kerja nggak apa, seenggaknya ya, membantu di rumah ya. Sebenarnya mau di rumah, jamin nggak usah minta lah gitu. Ya tapi kalau dikasih ya terima. Iya. Kalau kita nggak perlu minta. Hmm. Paling ya gitu aja sih teman-teman untuk hari ini. Ya, betul. Salam sehat jiwa. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai XXL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.